Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma ba'd. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak bersyukur pada Allah atas semua nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, termasuk di dalamnya adalah kesempatan dan kesehatan, sehingga subuh ini kita mampu beraktivitas yang positif. Mudah-mudahan kita selalu mendapat kemudahan dan kemudahan meskipun kadang-kadang ada kesulitan. Innallaha ma'al usri yusra. Allah akan menyertai di samping kesulitan akan datanglah kemudahan dan kemudahan, yaitu pertama dengan amal soleh yang maksimal, yang kedua dengan usaha urusan keduniaan. Ini kalau memang urusan duniawiyah. Tapi sebagai seorang muslim, kita itu justru tidak ada perbedaan antara duniawi dan ukhrawi, karena kita bicara dunia mesti bicara akhirat, bicara akhirat mesti bicara dunia. Apa kita itu harus menengok ya'lamuna dhahira minal hayati dunya. Kita itu tidak boleh hanya melihat dari lahirnya saja. Di balik lahir itulah ada hal-hal yang gaib yang kita tidak tahu. Jamaah sekalian, mungkin masih ingat ayat-ayat Allah yang pernah kami singgung. Ayat Allah itu ada 3, dan ini harus ingat selalu. Pertama adalah di jagat ini, Ad-Dariyat 20 ya. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Jadi di jagat ini ada ayat Allah. Ada bumi, ada maut, ada gunung, ada flora fauna, itu semuanya adalah ayat-ayat Allah yang kita melihat untuk apa? Di samping untuk kebutuhan dunia, juga untuk menambah keimanan itu adalah urusan ayat-ayat Allah yang ada di dunia ini, yang terkenal dengan istilah ayat kauniyah. Contoh, ada gunung meletus. Mengapa ada meletus? Sementara meletus bersamaan, Semeru, Marapi di Sumatera Barat itu, Merapi di Jawa Tengah. Mengapa bersamaan? Ada apa itu? Kita tengok nanti ayat-ayat Al-Quran, begitu. Jadi kalau terjadi di bumi ini, itu semuanya adalah pelajaran untuk kita. Ini jamaah sekalian yang pertama. Yang kedua, wa fi anfusikum, di dalam tubuhmu, kata Allah, ayat 21-nya Dariyat. Wa fi anfusikum, di tubuhmu juga ada ayat Allah. Jadi dalam tubuh kita ini banyak ayat Allah, dan seluruhnya itu kita lihat. Ya, dulu kita ganteng, dulu kita cantik, mengapa sekarang sudah mulai benjeng-benjeng? Nah, itu ayat-ayat yang ada di dalam tubuh. Apalagi kita sejak kecil dulu yang namanya jantung, Masya Allah. Jantung ini berdenyut ini sebagai distributor darah untuk ke seluruh tubuh. Cuma yang kita ingat itu jantung itu besarnya sebesar genggaman orang itu. Kalau memang kita punya genggaman seperti ini, besarnya jantung otomatis seperti ini. Anak kecil ya kecil. Jadi itulah contoh bahwa jantung ini terus berdenyut. Nanti kalau terlalu lambat orang itu juga telon,
terlalu cepat ya jingkatan begitu jamaah sekalian, sehingga kita pada nanti suatu saat denyutan jantung itu berhenti, apalagi ketika kita dilirik oleh malakul mauti, siapa namanya, Israel, ngelirik dulu, setelah dilirik jantung suruh berhenti dead. Nah, meskipun keluarganya menangis semua, itu masuk ayat-ayat Allah yang ada di dalam tubuh ini. Jamaah sekalian, apalagi kalau kita sudah usia 40 tahun, mata mulai kabur. Begitu. Surat apa kira-kira? Al-Ahqaf 15. Orang itu kalau sudah 40 tahun sudah 2/3 perjalanan, sehingga mata mulai kabur, gigi mulai gugur, seneng bobor itu. Apalagi rambut yang biasanya hitam menjadi bertabur. Bertabur apa itu? Ya gigi lugur, seneng bobor, mata kabur, rambut bertabur, ya sebentar lagi masuk sampai jadul ya. Jamaah sekalian, itu ayat Allah yang perlu kita pahami. Sekarang justru yang banyak di dalam Al-Quran, yang kita harus menelitinya di dalam Al-Quran lebih dari 6.000 ayat itu. Contoh, saya beri contoh ini di dalam surat Luqman ayat 2 kan. Alif Lam Mim tilka ayatul kitabil hakim. Itulah kitab, ayat-ayat Allah, maksud saya ayat adalah ayat-ayat yang hakim, yang sangat bijaksana. Tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat Allah yang bijaksana. Artinya Quran tidak mungkin keliru. Kalau sudah bicara, otomatis meskipun hal-hal yang belum terjadi itu mesti terjadi. Dan ini kebenaran wahyu Allah yang ada di dalam Al-Quran itu. Ciri khasnya kan sering kita dengar mungkin di kajian-kajian yang lain, bahwa Quran itu sastranya tinggi, bahasanya indah, itu mudah dihafal. Masya Allah, mudah dihafal itu. Ada yang seluruh Quran yang 30 juz itu hafal, padahal pengarang-pengarang buku, pengarang kitab, bahkan kitab yang dianggap suci yang lain tidak ada hafal. Apalagi yang bagian ceramah itu tidak mungkin hafal, selalu melihat. Tapi Al-Quran itu memang lebih baik dilihat. Karena apa? Untuk menambah keyakinan atau kemantapan kita. Nah, sekarang yang kita bicarakan yang ketiga adalah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kita bicara tadi, kita telah menyinggung contoh kullu nafsin dha'iqatul maut. Berapa kali difirmankan Allah? Mungkin kita ada yang pernah ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut itu 3 kali, ya. Ali Imran. Yang kedua surat Al-Anbiya. Tidak saya beritahukan ayatnya, nanti sampai cari ya. Saya rotok buka-buka saya kober ya. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut itu 3 kali. Pertama Ali Imran, yang kedua surat Al-Anbiya, yang ketiga adalah surat Al-Ankabut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang ada ruhnya akan mati. Kita sekarang dipasang ruh oleh Allah tadi dengan lewat jantung terus berdenyut. Ya, nanti lama-lama denyutan itu selesai, otomatis roh itu dicabut oleh malaikat. Nah ya, sekarang kita tidak bicara kematiannya itu sendiri, dalam pengertian tidak boleh takut mati. Meskipun takut, ya kita tetap apa? Kita takut mati, padahal kita tetap mati. Kita takut mati, tapi tetap mati. Sebab apa? Kadung urip. Wis kadung uripnya itu. Nah, cuma kita sebagai seorang mukmin
cukupkah bekal kita? Nah, itu cukuplah bekal kita setelah nanti kita di sana. Jangan takut matinya, karena proses itu kan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Kita kan hanya 4 kali perubahan saja. Mengapa kamu jadi ingkar pada Allah padahal kamu dulu mati? Artinya belum ada, masih dalam roh. Lalu aku hidupkan di dunia ini. Lalu tsumma yumitukum, aku matikan di alam barzah. Tsumma yuhyikum, lalu di akhirat kami bangunkan kembali. Ini keyakinan yang harus kita mantapkan dalam surat Al-Baqarah 28 itu. Mati belum ada, gunai urip di dunia ini, mati lagi sebentar lagi, ya mudah-mudahan 100 tahun lagi, masya Allah. Ya. Artinya kita mesti ke sana. Lalu yuhyikum yang keempat, jadi mati belum ada, hidup di dunia sementara, mati lagi istirahat alam barzah, lalu yang terakhir adalah hidup kembali di alam akhirat. Di sanalah keyakinan kita. Nah, sekarang mati, ya. Mati itu dibagi 2. Mati biasa, lalu mati istimewa. Sudah ya? Mati biasa, mati istimewa. Mati biasa ya mungkin sakit, ya macam-macam. Itu mati biasa. Setiap orang akan mati, ada yang matinya biasa, ada sakit, pusing, terus ngantuk, tiba mati, ada. Itu namanya mati biasa. Yang kedua adalah mati istimewa, yang terkenal dengan istilah Islam namanya mati syahid, ya itu syahid. Mengapa kok pelayunya syahid? Karena kematian ini disaksikan oleh malaikat yang tidak sedikit. Jadi disaksikan, syahid itu kan menyaksikan, disaksikan. Termasuk kita yang senang ngaji ini disaksikan oleh malaikat. Kita mungkin tidak terasa kalau kita sekarang disaksikan oleh malaikat. Kok bisa Pak? Ya bisa. Al-Quran muni syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qis. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ali Imran 17, ya. Kita senang ngaji, sering disaksikan oleh malaikat. Tolong karena itu kalau ngaji boleh bersandar, boleh, tapi jangan ngantuk. Nanti catatannya itu, ya Allah nyatetin malaikat. Lo kok ngantuk? Maaf, saya gak ngantuk ya, maaf. Tetapi kita tahu dalam agama itu kan ada orang yang ibadahnya ikhlas, hidupnya ikhlas, ada yang tidak lillahi ta'ala. Meskipun demikian sehingga mati syahid itu dibagi 3 misalnya. Yang tahu siapa? Ya Allah. Maha tahu Allah. Jadi coba, syahid itu ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat, ada syahid dunia. Ini dilihat kalau cerminan ibadah dan barang tentu akidah. Jadi belum tentu orang mati syahid itu surga, belum tentu. Masalahnya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, terjadi bencana alam, kamu mati syahid gitu. Di awal-awal Riyadhus Shalihin ada itu. Di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin bab masalah kematian, setiap kematian kamu dia terjadi bencana mati syahid. Justru Aisyah yang tanya, masa begitu Rasul, semua orang yang mati syahid? Padahal kata Aisyah, ada yang tidur, ada yang di pasar, ya. Ya, akhirnya Rasul bersabda, yub'atu ala niyatihim, tergantung hatinya, fitrahnya hatinya ini. Jadi dalam kehidupan mungkin kita bekerja ke warung, ke toko, kemana-kemana, itu kelihatannya urusan dunia sepele, tapi niatnya untuk
Dia bekerja agar bisa infak, agar tidak menjadi meminta-minta. Ibadah itu semua. Ibadah semua. Tergantung niatnya saja. Nah, sehingga dari sudut itulah orang yang peperangan karena Allah, ya, karena Allah di waktu perang di masa Rasul ini terutama adalah mati syahid. Seperti maaf ini contoh di saat perang Uhud itu kan sebelumnya Rasul menyatakan para pemanah yang jumlahnya 50 kamu standby kalau bahasa kita di mana di atas itu di putite gunung itu, jangan turun sebelum ada komando dari aku Rasul. 50 tetap berada di atas bukit Uhud namanya, lalu tidak boleh turun kalau belum ada perintah saya. Tahun kedua Hijrah Rasulullah perang Badar menang, padahal tidak membawa senjata apa-apa. Karena apa? Malaikat 4.000 turun, 4.000 malaikat turun, ya, menolong mereka yang dalam posisi payah itu. Karena waktu itu tidak sengaja perang, kan ekspedisi ekonomi waktu itu. Tetapi tahun ketiga Hijrah ini perang Uhud, 50 pemanah yang mestinya menang dalam perang Uhud tahun ketiga Hijrah ini lupa akan wasiat Rasul. Kelihatan apa itu kuda, mungkin senjata atau baju besi, ya, waktu itu perang kan nganggo ini. Sehingga di masa Rasul bagi yang rambutnya sudah putih boleh diapakan? Disemir hitam di masa Rasul. Untuk apa? Biar musuh grogi. Kita sekarang untuk apa? Rambut putih disemir. Jadi ganteng, lain berbeda. Ya pasti tadi niatnya kan berbeda. Aja yang ganteng lah terus sehat lah, nah gitu. Takut dianggap tua. Jamaah saudaraku rahimakumullah. Lah saat itulah para pemanah itu royoan jaran, royoan itu ghanimah, rebutan itu ya, jarahan itu. Akhirnya Khalid bin Walid waktu itu masih musyrik, belum Islam. Khalid bin Walid itu masih musyrik, langsung bisa mendaki gunung di sana. Dirai teman-temanku masuk sini, naik semua. Nah, batu diunjalno ngene, terus saya gadik bondo apa, watu diunjalno terus, korat kan itu. Kegagalan dalam perang Uhud itu sangat mengerikan. Sebab apa? Tidak nurut wasiat Rasul aja itu. Ya gak gelem wasiat Rasul itu. Demi jarahan, demi apa macam-macam. Waktu itu malah Rasul terjatuh di jurang itu. Lah ada seorang muslim yang namanya Abu Dujanah ini. Abu Dujanah betul-betul niat ikhlas menolong Rasul. Dia menyatakan daripada Rasul yang mati lebih baik anak ini yang mati. Jadi gegere dimpakno. Ya sak alot-alote belung ya mesti pedet itu badannya kena sabetan pedang dari orang-orang itu. Abu Dujanah syahid. Rasul setelah perang reda bahkan gigi Rasul rampal sampai 3-4 itu. Tapi Rasul itu punya istimewa. Prodol cokol mana? Dari kita. Masa bisa cokol itu istimewa Rasul. Prodol bisa cokol lagi, tumbuh lagi ini Rasul. Ini keistimewaan itu bagian mukjizat Rasul. Akhirnya ya setelah selesai semuanya merenung, itulah masalahnya kita waktu itu tidak ingat wasiat Rasul, karena wasiat Rasul tidak bisa diulang. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyuha. Sehingga Abu Dujanah ya tidak disolati, tidak dimandikan, langsung dimakamkan saja. Itulah namanya syahid dunia dan akhirat. Saat kecamuk perang lalu orang itu mati, ya saat itulah mati syahidnya dunia dan akhirat.
yang tidak dimandikan, tidak disalatkan, cukup dimakamkan saja, dikuburkan saja. Sebab syahidnya dunia dan akhirat. Ada lagi pemuda, anak ingin perang Rasul. Nanti di mana saya kalau perang? Fil jannah, langsung melayu. Lari, panggil kita. Sudah Islam kamu? Belum. Syahadat dulu, kan syahadat di sini. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah, langsung perang mati. Matinya syahid dunia dan akhirat. Tapi kalau kena panah lalu dibawa pulang, diobati di rumah, itu namanya pindah menjadi syahid akhirat. Coba ini nyangkut syariatnya pelan-pelan ini. Jadi kalau ada orang kena meninggal di tempat berkecamuknya perang, itu matinya syahid dunia dan akhirat. Tidak usah disolati, tidak usah dimandikan, tidak usah, langsung dimakamkan. Syahidnya dunia akhirat. Andai kata dia kena panah dibawa ke rumah sakit, itu baru nanti kalau matinya di rumah sakit itu pindah namanya syahid akhirat, yang tetap dimandikan. Ini perbedaannya, dimandikan ya disalatkan. Dan yang mati syahid akhirat itu banyak sekali kalau dalam Islam. Saya bacanya dalam hadis ya. Kena penyakit pes. Apa penyakit pes itu? Tipes ya, tipes ini. Lalu tenggelam. Ya, tenggelam tsunami mungkin. Ya, biasa orang muslim. Bisul di lambung. Kalau ada orang punya penyakit perut, asam lambung. Lalu yang keempat terbakar, kobongan mati. Lalu terkena tanah runtuh, seperti di tempat saya itu di Ngerimbi, orang sedang sholat itu keruntuhan tanah dari bukit sebelahnya, ya tidak bisa keluar. 6. Sedang menuntut ilmu. Nah, kita sedang kuliah subuh ini, kajian subuh, tapi aku gak jangan loh, ono sing mati itu mati syahid. Ya. Jadi sedang menuntut ilmu. Dalam Al-Quran saja jelas, surat At-Taubah 122, berangkat perang dengan menuntut ilmu, mendengarkan kajian, pahalanya sama. Kok bisa Ustaz? Ya bisa, mengayati muni-muni. At-Taubah 122, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jangan berangkat semua ikut perang Rasul, atau sahabat lagi di saat Rasul tidak ikut. Ikuti Rasul, siapa tahu waktu itu ada wahyu turun, tidak ada yang nyadat. Siapa sih nyadat kan kacau, nanti agama tidak sempurna, maksudnya begitu bahasa saya ini. Jangan berangkat semua. Falaula nafarum min kulli firqatin ya liyatafaqahu fitin, ya sakelompok lah wong 20 30 seperti ini mengikuti kajian Islam. Di sana pahalanya seperti orang perang. Itu kadang-kadang ngaji itu berat, apalagi subuh gini. Ya karena itu kita hirahkan hati ini. Kalau ada ustadz-ustadz ngaji, ya kita ikuti siapapun yang memberikan materi kita, nanti kita akan menyadap dengan sebanyak-banyaknya. Secara aktual jadi amaliyah yaumiyah namanya. Kalau mengandung akidah, kita luruskan akidah kita. Kalau nanti urusan ibadah, kita maksimalkan ibadah kita. Yang ketujuh, jamaah saudaraku, wanita yang melahirkan di saat bayinya selamat tapi ibunya meninggal, itu namanya syahid akhirat namanya. Syahid akhirat itu ya tetap dimandikan, ya dikafankan, disalatkan. Itu namanya syahid akhirat. Tapi istimewa wanita yang melahirkan lalu mati. Yang kedelapan, mati menjaga dan mempertahankan harta, menjaga mempertahankan harta.
Di rumah tidak tahu ada perampok masuk, boleh duit saking ngekei. Maaf kalau kita insya Allah tidak ada perampok masuk lah. Jadi mati menjaga dan mempertahankan harta atau keluarga, maka itu namanya syahid. Syahid apa tadi? Syahid akhirat. Jadi syahid akhirat itu istimewa, tetap disolati, tetap dimandikan, ya itu caranya dikafankan. Yang selanjutnya teraniaya dengan suatu penganiayaan. Nah goro-goro difitnah orang digebuki sampai lemper-lemper mati, maka itulah namanya syahid. Syahid apa? Akhirat. Jadi syahid akhirat itu banyak sekali. Ya, kembali saya sampaikan ini hadis ini ya. Kena penyakit pes, tenggelam, termasuk tsunami kalau dia seorang muslim. Penyakit perut, bisul di lambung itu, asam lambung, terbakar, terkena tanah runtuh, sedang menuntut ilmu, wanita yang melahirkan, mati menjaga dan mempertahankan harta dan keluarga. Yang kesembilan, teraniaya dengan suatu penganiayaan sehingga meninggal dunia, itu namanya syahid akhirat. Jadi kalau ada orang kena penyakit perut, penyakit panas yang lewat, dia meninggal dunia terus meninggal, kita dalam hati ikut berbangga, tapi kematian ya otomatis. Karena apa? Orang ini matinya syahid akhirat. Karena apa? Penyakit panas terus dia meninggal, itu penyakit namanya syahid akhirat. Jadi tetap ya disolati, ya dikafani, dimandikan dulu, mandikan. Dulu pernah kami sampaikan 3 perkara yang jangan ditunda, itu jangan lupa kita. Salatun ida, ya Pak, latu akhir hayat. 3 perkara jangan ditunda. Pernah kami sampaikan dalam khutbah. Pertama, as-sholatu idza atat. Kalau sholat sudah datang silakan kerjakan. Lalu yang kedua, wal janazatu idza waddu'at. Kalau ada jenazah saudara kita, jamaah kita, perhatikan ini. Segera diselesaikan meskipun malam hari. Nah, soal memakamkan bisa besok hari, tapi malam hari sudah posisi suci, sudah dikafani. Siapa tahu orang datang, maaf afihu, aku menikah semelo ya, aku ono acara ini, aku tak sholat tok ya, maaf, bisa. Sholat sudah satu keuntungan, sudah satu. Kalau dilihat dari pahala, kalau ada orang sholat jenazah saja itu mendapat 1 kirot kan pahalanya. Ya kita tidak ngitung pahala, malah ikhlas kan ngomong pahala. Seperti kita kalau kita dengar di kampung-kampung itu dibicarakan sholat berjamaah, boleh-boleh mungkin untuk spirit. Ayo poro konco itulah sholat berjamaah, ganjaranipun 37 derajat. Ya boleh-boleh saja, bagus untuk spirit. Tapi kita jangan ambil yang itu, ambil yang ini. Man sami'an nida falam yuji, sampai sing krungu adzan gak nekani, fala sholatalah. Ambil yang itu, cak spirit itu. Itulah jamaah sekalian yang perlu. Yang kedua, yang ketiga, syahid dunia. Kelihatannya kayak mati syahid tapi bukan. Siapa perang karena cak dianggap wong kendel, siapa perang untuk membela yang lain selain lillahi kalimatillah, itu namanya mati syahid. Pernah di masa Rasul itu ada seorang kena panah, dia menjelang ajal ngomong gini, sebenarnya saya bukan Islam. Lho ngomong ngene kan belai karepe dhewe. Sebenarnya bukan seorang Islam, seorang Muslim, bukan aneh. Tapi karena saudara saya melok Muhammad, belani dulurku aku, jadi membela
dulure tidak karena agama. Nah, itulah Rasul menyatakan dia finnar, di neraka ini. Tergantung, karena itu segala sesuatu diniatkan karena Allah saja. Semuanya kita pulangkan kepada Allah. Jangan karena dunia. Orang yang kalau ngurusi dunia, akhiratnya tidak disentuh sama sekali, kehidupannya akan binasa. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Kesenangan dunia hanya berapa? Sak munduk-munduk, sak top-topnya hanya 1%. Apalagi kalau kita tengok itu malah penipu dan seterusnya. An-Nisa 77 saja, kul mata'ud dunya qalil. Ketahuilah kesenangan dunia hanya sedikit, ya. Sedikit sekali. Ada posisi cukup gini kaono. Ono gini kaono. Tidak bisa lengkap itu. Karena memang dibuat Allah begitu. Itulah dunia disebut darul bala. Dunia tempat ujian kita, bukan tempat mengambil panennya. Ad-dunya majratul lil akhirah. Karena itu tolong Bapak Ibu jamaah semua, saudaraku yang dimuliakan Allah, nek ono enak ya tenang-tenang bersyukur, dimanfaatkan enak itu. Tapi nek gak enak, lah ini ndak usah meso-meso, ndak usah ngersolah. Cuk sakit rong dino li malah marah, masyaallah. Disambangi kancane malah kancane dilolono. Iya kamu enak, waras lagi nih rong dino oleh meso ini. Loh kamu tak sambangi, iya sabar ono batese. Padahal sakit rong dino. Padahal orang mukmin kalau sakit itu berarti dosanya diapakan? Dikurangi. Tapi nek anjane sabar itu ya, nek ngersul tok ya, maaf bagi yang sakit, mudah-mudahan kesabarannya diberi, dan itu nikmat Allah saja. Yang kedua, karena apa? Heran kamu kalau melihat orang-orang Islam, kalau sudah dapat kenikmatan bersyukur, sehingga kesyukuran menjadikan baik baginya, dan kalau tidak enak dia bersabar, sehingga sabarnya itulah menjadikan kebaikan bagi, dan itu tidak akan dimiliki kecuali orang-orang mukmin. Jadi jamaah sekalian, kesimpulannya kematian itu ada dua, kematian biasa dan kematian syahid. Sementara syahid dibagi tiga lagi, syahid dunia akhirat, syahid akhirat, dan syahid dunia. Syahid dunia itu adalah orang-orang yang tidak jelas agamanya dan kehidupannya hanya untuk dunia, maka lahirnya pun bukan, matinya pun bukan mati syahid. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.